Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya setelah program linear, yaitu persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini adalah materi matematika peminatan untuk kelas 11. Jadi, modal awal untuk mempelajari persamaan trigonometri adalah eh, nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa yang telah kalian pelajari dan kalian hafalkan. Jadi kalian harus hafal dari nilai-nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa untuk mempelajari materi persamaan trigonometri. Oke, kalian bisa perhatikan sekarang. Jadi persamaan trigonometri itu ada tiga, yaitu sin, cos, dan tan. Yang pertama, sin x sama dengan sin alfa. Jadi ini adalah sudut 360 derajat, lingkaran dengan sudut 360 derajat, di mana terbagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nilai sin positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi memang kuadran 1 itu untuk semua nilai sin, cos, dan tan dia positif. Nah, tapi sin ini positif selain di kuadran 1, dia ada di kuadran 2. Jadi ketika arahnya ke kiri seperti ini perputarannya, dia nilainya positif. Tapi ketika dia balik arah, dia nilainya negatif. Jadi sin x sama dengan sin alfa, x sama dengan alfa, yaitu ini yang nilainya positif di kuadran 1, atau yang kemungkinan kedua adalah 180 min alfa. 180 itu adalah perputaran dari sini, tapi dia berbalik arah. Nah, ke sini. Dari sini ke sini itu nilainya 180 min alfa karena dia berbalik arah. Plus K dikali 360 derajat plus K dikali 360 derajat. K ini adalah menunjukkan berapa kali putarannya. Jadi kalau K-nya nilainya 1 berarti 1 kali putaran. Kalau K-nya 2 berarti 2 kali putaran. Kalau K-nya 3 kali putaran, dan seterusnya. Nah, yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Nilai cos positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 4, sehingga bisa dia ke arah kiri ini, ke sini untuk kuadran 1, dan berputar sampai kuadran 4 untuk menemukan cos positif lainnya. Tapi bisa juga dia berbalik arah. Jadi searah jarum jam ya, ke arah sini, maka dia nilainya negatif. Jadi X sama dengan alfa yang positif dan min alfa untuk yang berbalik arah, plus K dikali 360 plus K dikali 360 derajat. Tan pun sama, tan X sama dengan tan alfa. Jadi tan ini ada dua. Yang pertama ini, jadi tan positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Jadi alfa plus 3 dikali 360, atau ketika dia berputar ke sini 180 ditambah alfa, dari sini ke sini kan, dari sini ke sini itu 180. Karena dia di kuadran 3, maka plus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau tan itu bisa ditulis satu saja, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 300 K dikali 180, sama aja. Yang lebih sering digunakan yang ini ya untuk tan, yang satu ini aja. Nah, selain dalam derajat, persamaan trigonometri ini ada dalam radian, yaitu sin X sama dengan sin alfa, X sama dengan alfa plus K dikali 2pi. Pi itu berapa? 180, berarti 2 dikali 180, 360, sama aja seperti ini. Dia bedanya hanya dalam bentuk radian. Pi min alfa plus K dikali 2pi. Untuk cosnya, alfa plus K dikali 2pi min alfa plus K dikali 2pi. Untuk tannya, X sama dengan alfa plus K dikali pi, karena sama ya, pi-nya 180. Sekarang kita masuk contoh soal supaya lebih paham. Coba lihat contoh soalnya. Sin X sama dengan setengah. Oke, kita coba kerjain biar lebih paham deh. Sin X sama dengan setengah dengan syarat 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya.
pertama kita lihat sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Pada sudut istimewa sin 30. Ya kan? Sin 30. Nah, berarti nilai alfanya itu 30 kan? Sudutnya itu 30. Jadi kita tinggal masukin ke dalam rumusnya. Rumus ini. Nih. Berarti tulis biar nggak bingung. X sama dengan alfa. Alfanya sudutnya 30 derajat. 180 dikurang alfa. Berarti 180 dikurang 30. 150 derajat. Plus K dikali 360 derajat. K dikali 360 derajat. Sekarang tinggal cari HP-nya. Kalau udah seperti ini. HP-nya itu menentukan dari syaratnya. Misalnya K-nya 0, berarti 30 derajat. 30 derajat masih termasuk ke dalam lingkup ini. Kita tulis. 150 derajat juga masih masuk ke dalam lingkup ini. Kita tulis. Terus kalau K-nya misalnya 1, berarti K1 dikali 360, 360. 360 tambah 30, udah lewat ya dari sini. Berarti nggak termasuk. Apalagi ini, berarti HP-nya cuma 30 derajat dan 150 derajat. Oke. Coba biar nggak bingung, kita tambah contoh soal lagi. Yang kedua. Cos 2X sama dengan setengah. Syaratnya 0 derajat kurang dari sama dengan X. X kurang dari 360 derajat. Oke, tulis ya. Cos 2X sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Coba lihat sudut istimewanya. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 derajat. Oke. Berarti sudut alfanya 60 derajat. Berarti tinggal ditulis 2X sama dengan, sama masukin rumusnya yang tadi juga. Kalau cos rumusnya apa? Alfa dan min alfa. Berarti tinggal masukin 60 derajat sama min 60 derajat plus K dikali 360 derajat. K dikali 360 derajat. Kita kan mau cari HP-nya, berarti yang mau kita cari itu nilai X-nya. Karena ini masih ada 2, berarti keduanya harus dihilangkan dengan cara apa? Kedua ruas dibagi 2. 2X dibagi 2, X. 60 dibagi 2, 30 derajat. Plus K dikali 360 dibagi 2, 180. Min 60 derajat dibagi 2, min 30. Plus K dikali 360 dibagi 2, 180. Oke. Baru deh sekarang kita cari HP-nya. Kalau K-nya 0, berarti 0 dikali 180 derajat 0 ditambah 30, 30 masih masuk ke rentan ini ya, berarti termasuk 30. Kalau K-nya 0 ini 0 dikali 180, 0 ditambah min 30 derajat, min 30 derajat. Min nggak termasuk di sini ya, karena dia syaratnya atau rentannya cuma dari positif 0 derajat sampai 360 derajat, tidak ada minus, berarti yang min 30 tidak termasuk. Oke, sekarang lanjut. Kalau K-nya 1 dikali 180 derajat ditambah 30 itu 210 termasuk ya di sini, masih masuk ke dalam rentan ini karena dia kurang dari 360 dan lebih dari 0. Terus kalau K-nya 180 ditambah min 30 berarti 150 juga termasuk, berarti ditulis. Kalau K-nya 2 dikali 180, 360 tambah 30 sudah lewat dari sini, berarti tidak termasuk. Kalau di sini 2 dikali 180, 360 ditambah min 30, dia 330 masih kurang dari 360, berarti termasuk. Oke, berarti ini HP-nya.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari persamaan trigonometri. Jika masih kurang dapat dipahami, bisa ditonton ulang supaya kalian lebih paham. Kunci dari mempelajari trigonometri adalah dengan banyak melakukan latihan atau mengerjakan soal. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus berlatih persamaan trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum.